Masa pandemi sudah rasanya terlewatkan ya, dan mungkin masih ada sisa-sisanya. Tapi kita tahu bahwa masa pandemi ini sungguh membuat orang punya masalah. Hampir semua orang punya masalah yang sangat amat tidak menyenangkan. Bahkan kemarin seseorang datang ke saya dan mengatakan bahwa hidupnya hancur. Saya tanya kenapa? Dia dipecat, dia tidak punya pekerjaan, istrinya minta cerai. Dan saudara, masalah itu semuanya akan dihadapi oleh banyak orang yang tidak punya Tuhan. Jadi saat ini saudara, kita mesti mengetahui bahwa semua kesulitan kita selalu ada kesempatan keluar daripadanya, dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikannya bagi kita. Orang tersebut saudara datang ke saya dan mengatakan bahwa hidupnya sungguh hancur. Suaminya tidak bekerja, malah dia yang disuruh bekerja, membiayai semuanya, dan malah suaminya pergi ke perempuan lain. Hidupnya jadi hancur sama sekali. Saya sungguh berharap saudara, bagi kita yang kenal Tuhan, hal itu tidak akan terjadi. Bahwa Tuhan pasti sanggup dalam kesulitan apapun yang kita alami saudara. Ada kesempatan, biarkan dari Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikannya bagi kita. Saudara, keistimewaan Tuhan itu selalu bekerja pada saat ada permasalahan. Kalau kita punya masalah, kita selalu dekat sama Tuhan, datangnya ke Tuhan. Tapi pada saat kita senang, apakah kita datang ke Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup atau bisa mendengarkan masalah kita dalam kehidupan ini. Karena saudara, manusia itu hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, kita tidak bisa menyalahkan manusia lain kalau hanya di dalam permasalahan datangnya ke Tuhan. Memang itu pekerjaan Tuhan. Kalau ada masalah kita baru datang kepada Dia. Tetapi saudara, sebagai orang yang kenal Tuhan, janganlah melihat masalah kita itu di depan kita. Kalau saudara hanya melihat masalah kita, maka kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau kita berjalan di depan dan hanya melihat permasalahan kita, Tuhannya ada di mana? Karena itu saudara, kita harus selalu mengutamakan Tuhan nomor satu di dalam dunia ini, dalam hidup kita. Karena permasalahan saudara tidak akan lewat begitu saja tanpa tangan Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu, saudara, saya pernah mengalami permasalahan dengan anak saya. Anak saya bikin masalah di luar, dan kemudian jadi permasalahan polisi. Polisi datang ke rumah, melihat anak saya masih di bawah umur, gak diperhatikan anaknya, justru orang tuanya yang ditangkap. Dia panggil saya bolak-balik ke kantor polisi untuk ditanyai. Udah saya pikir satu kali oke. Besok paginya lagi dipanggil lagi orang polisi lain lagi yang menanyai. Dan saya merasa bahwa hidup ini sungguh-sungguh amat sulit kalau kita tinggalkan Tuhan. Saya cuma bisa menangis saudara. Saya bilang sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Yang salah bukan saya, tapi saya tidak bisa membiarkan anak saya kena ini semua. Jadi tolong Tuhan, apa yang terjadi sebetulnya? Saudara, berkali-kali saya dipanggil, ditanyai. Tapi saudara, pada panggilan yang terakhir,
saya dinyatakan tidak bersalah. Anak saya dinyatakan tidak bersalah. Dan saya bilang, kenapa mesti sampai persoalannya begitu lama terjadinya? Saya tanya. Kalau sudah tahu tidak bersalah kan tidak perlu sampai begitu lama pertanyaannya. Dan polisi cuma menjawab, saudara, ya itulah peraturan. Jadi kita mesti tahu semuanya, mendetail semuanya, bagaimana keluarga dan semuanya. Saudara, pada saat itu saya cuma percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Masalahnya begitu rumit saya pikir. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan keluar yang sangat cepat dan sangat tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa ditentang oleh semua orang. Dan polisi sendiri juga mengatakan, bagaimana ya ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi semuanya? Saya tanya, kenapa polisi tanya saya? Saudara, apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh amat tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita. Di tengah kesulitan selalu ada kesempatan untuk keluar dari kesulitan, dan ada peluang untuk menang di dalam segala permasalahan kalau kita ingat Tuhan. Dan inilah ya saudara, yang kalau kita melihat kesulitan di depan mata kita terus, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Kita harus memandang Tuhan dalam hidup kita ini, karena Dialah yang berjalan di depan kita, bukan masalah kita. Jadi pandang Tuhan, serahkan semua permasalahan kepada Dia, dan Dia akan mengaturnya semuanya. Masalah sekarang saudara, di dalam masalah pandemi ini sungguh membuat banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan terjadinya masa pandemi ini? Tapi kalau kita melihat saudara, bahwa masa-masa yang sulit ini membuat kita sebetulnya teruji, apakah kita tetap mendengarkan Tuhan atau memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Justru pada saat permasalahan saudara, kita perlu datang kepada Tuhan. Karena itu kita selalu mengatakan, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan itu cuma bisa ditemuin di dalam masalah, gak bisa ditemuin di dalam hal lain. Kenapa? Karena kita tidak pernah menemui Tuhan pada saat kita tidak punya masalah. Karena itu saudara, jangan melihat kesulitan itu di depan kita. Lihatlah Tuhan yang berjalan di depan kita, bukan Allah, bukan masalah kita. Dan jangan pernah saudara mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri, dan bukan dari Tuhan. Karena pada saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, semuanya akan hilang, tidak akan terjadi apa-apa, dan malah mungkin masalah kita akan lebih-lebih lagi. Karena itu saudara, bangkit dalam masalah ini, di dalam masa-masa pandemi yang sangat sulit ini. Kita perlu bangkit, tidak boleh terdiam begitu saja, tapi harus segera bangkit dan bersinar. Bukan cuma bersinar begitu saja, tapi saudara harus datang kepada orang-orang yang justru sangat membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka tidak mengenal Tuhan, tapi saudara mengenal Tuhan, sehingga saudara bisa membawakan kabar sukacita kepada orang lain. Kemarin seorang ibu datang ke saya dan menangis. Dia mengatakan hidupnya sungguh-sungguh tidak baik, dan mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk hidup lebih lama lagi. Saya tanya, mau bunuh diri? Dia bilang, iya, saya kepingin bunuh diri. Ya udah, lakukan aja di depan saya sekarang, saya bilang. Dia melihat saya, bener ibu, katanya. Ya lakukan aja kalau kamu mau. Saya justru dia yang mengatakan, saya justru ditantang begini, saya kok mundur ya, kenapa ya? Saya ditantang oleh ibu untuk bunuh diri di depan ibu, tapi saya mundur, saya takut. Jadi saudara, di sini kelihatan bahwa pada saat kita berpikiran negatif, yang menguasai kita bukan Tuhan,
Tapi kuasa gelap menguasai kita dan memberikan pikiran-pikiran kepada kita yang tidak benar. Dan inilah yang harus dihindari. Karena itu kita harus melihat Tuhan di depan kita, bukan setan ataupun apapun yang lain. Saudara, hidup ini tidak mudah. Apalagi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi sandarkan hidup kita ini kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Dan saudara, pekerjaan kita bukan cuma bangkit untuk diri kita sendiri, tidak. Tapi kita butuh saudara. Tuhan butuh saudara untuk membawa kabar sukacita itu kepada orang lain. Ada banyak yang tidak mengerti saudara. Ada banyak yang orang tidak tahu siapa Tuhan itu. Dan menjadi kewajiban dari saudara untuk memperkenalkannya kepada orang lain, membawa kabar sukacita kepada orang lain. Itu adalah kewajiban saudara. Saudara, kita tahu bahwa menurut saudara mungkin apa ya saya bisa begitu. Tapi saudara mulailah dari kecil, dari keluarga saudara. Ayah saudara, ibu saudara yang mungkin tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mulailah. Saya mulai di rumah saya saudara dengan pembantu saya. Untungnya dia adalah orang Timor. Dan orang Timor cuma kenal Tuhan, tapi sambil lalu begitu saja. Saya bicara pada dia, kamu kenal Tuhan enggak? Kenal ibu, katanya. Kamu percaya dia? Percaya. Tapi kenapa hidup kamu cuma jadi pembantu? Saya tanya. Saya bilang, ya itu mungkin jalan hidup saya. Saya cuma bilang saudara, saya katakan pada dia, jangan berharap hanya yang kamu lihat begini aja. Jangan berharap hanya pikiran menurut pikiran kamu saja. Majulah lebih lagi, saya katakan. Maju lebih daripada yang apa yang kamu pikirkan. Dan saudara dia mengatakan, saya ingin sih jadi orang yang pintar segala macam, tapi kemampuan saya tidak bisa. Saudara lihat. Dari jawaban ini kita melihat bahwa kitalah yang menentukan hidup kita. Pikiran kitalah yang menentukan, bukan Tuhan. Kalau pikiran kita negatif, semua yang terjadi dalam hidup kita akan negatif juga. Karena itu saudara harus bangkit dari segala kenegatifan kehidupan saudara. Pikirkan yang positif. Jangan hanya menyerah begitu saja dan mengatakan bahwa ya memang ini hidup saya begitu. Tidak, saudara. Tuhan tidak memberikan kehidupan yang sangat tidak layak kepada kita. Tapi kalau kita tidak memandang Tuhan di depan kita, kita tidak akan bisa mengerti. Karena itu saudara, di dalam firman dikatakan bahwa di dalam Wahyu 3:8 ya, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekhawatiranmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Tuhan cuma minta itu saudara. Percaya pada Dia, mengikuti firman-Nya, tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Dan Dia akan membukakan pintu bagi kita semuanya. Jadi jangan pernah putus asa saudara. Jangan pernah menyesali kehidupan ini. Kami bangkit karena Tuhan menjanjikan segalanya bagi saudara. Amin. Saudara, benar-benar cuma saudara tenang dan percaya kepada Tuhan, ya. Itulah letak kekuatanmu.
kekuatan kita untuk mengatasi segala permasalahan kita. Tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia ada bersama kita. Itulah yang saudara diharapkan, saudara, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa mengatasinya karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara.